kita setiap kelupaan berbuat mungkar, segera kita istighfar. Dzakarullah, segera ingat kepada Allah dan istighfar. Mencari lingkungan yang baik. Alhamdulillah kita sekarang ini berada di lingkungan orang-orang soleh. Ini ternyata bisa menghapus dosa-dosa yang kita miliki, dan kita begitu salaman dengan teman kita, Allah akan menghapus dosa mereka berdua sebelum dilepaskan kedua tangannya. Musafahah. Islam memang tidak ada yang bisa menandingi. Sebab agama yang lain tidak ada sunnah untuk berjabatan tangan. Bahkan di India itu jabatannya cukup dengan tangan dikatupkan gitu ya. Ya sekarang akibat dari corona, saya ini selamat dong ini. Menjaga kesehatan. Banyak sekali prokes-prokes yang melanggar syariat. Seperti sholat kok menjaga jarak. Sholat jamaah maksud saya. Itu padahal kita setiap imam mengingatkan shollu. Ya. Sawu. Luruskan. Sawu sufufakum. Luruskan. Dan rapatkan. Sawu sufufakum, rapatkan. Luruskan dan rapatkan. Lah sekarang diberi tanda-tanda. Saya sholat di Karanganyar di masjid apa itu ya? Eneng plester ireng-ireng itu. Gus. Jadi jaraknya 1 meter. Wah rasanya kok ya rapena itu. Salat tuh aduh-aduh. Kalau rapat lalu kena corona, malah diweden-wedeni Omikron. Kaya ngapa ya ora ngerti. Wis teko kene apa urung? Tapi masih diingatkan. Jangan lupa pakai masker. Ya. Yang keenam, mencari lingkungan hidup seperti orang yang punya dosa luar biasa, yaitu pernah membunuh orang 99. Ketika dia ingin tobat, menemui seorang ahli agama, seorang kiai, seorang ulama, dia, bisakah saya diampuni Tuhan karena dosa saya banyak? Apa dosamu? Membunuh orang 99. Wah, ra umum kuwi. Wes, dosamu kokean. Karena marah, maka sang kiai ini dibunuh sekalian. Gue genepi ben 100. Jelek. Dia tetap ingin tobat. Lalu ketemu orang yang tahu masalahnya. Lalu dia diberi nasihat. Kalau kamu masih di kampungmu, kamu sulit untuk tobat. Pindahlah kamu ke tempat yang lingkungannya adalah orang baik-baik, orang soleh-soleh. Insya Allah kita di kampung kayak di mana kayak kita berupaya untuk menyelenggarakan atau mengadakan suatu kumpulan. Kalau di Dempo ada namanya mu'alim, tempat berkumpulnya orang-orang Islam dalam memecahkan suatu masalah di kampungnya. Ya, jadi organisasi Islam itu sebetulnya dalam rangka membuat lingkungan apa? Lingkungan yang baik. Kemudian yang ketujuh,
mengingat nikmat Allah. Mengingat nikmat Allah ini penting di samping mengingat mati. Banyak orang yang tepuk-tepuk tangan bergembira ria panjang umurnya karena ganti tahun. Padahal mestinya dekat matinya ketimbang panjang umurnya, dekat matinya. Sehingga ada lagu yang cukup inspiratif, ya, yaitu lagunya Fasaung ya. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, bukan memohon jangan cabut nyawa. Reso nyanyi aku. Itu bagus sekali itu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ya enggak tahu. Meskipun pernah ada yang komplot dengan malaikat Israel bahwa aku dikandani somben. Nah aku armati jadi aku siap-siap ngono lho. Ya tak kandani. Karena komplot dengan Israel dia. Tiba-tiba Israel datang. Ya, saya akan mencabut nyawamu. Sudah siap belum? Loh kok belum diberitahu saya. Loh wes. Kowe mau ora mudeng. Ya. Kamu kan tahu rambutmu jadi putih. Itu tanda peringatan kamu meh mati loh, hati-hati. Lah malah disemir ireng. Yo lali. Aku jane wis tuwa. Untuk apa? Diseni buntu palsu. Dadi mbok. Nah, dadi apa? Dadi bagus nih. Mata saya juga sudah saya melihat yang insya Allah ini tidak bisa melihat. Yang kanan tinggal satu. Karena dulu saya main badminton ke semes, saya di depan kena kok, saya terjatuh, bukan tidak semaput ya. Tapi setelah saya digotong ke tepi, saya mau dibawa ke rumah sakit itu, wis iso nonton, wis iso weruh, wis rasa-rasanya rumah sakit. Ternyata kerasaan itu 70 tahun kemudian. Saya umur 70 itu tak periksa katanya, oh ini sanes katarak, sarape rusak kabeh, pun saged didandani. Oh ladalah. Paling ya mung sing kiri dijogo, aja nganti. Nah itu kita harus syukur kepada Allah. Yang ke-8, beramal yang baik soleh untuk menutupi dosa. Dalam Quran ada kalimat innal hasanat yudhibnas syai'at. Setiap perbuatan baik itu ternyata bisa nyetip apa? Menghapus dosa-dosa kita. Jadi insya Allah kita duduk beberapa menit jam ini bisa menghapus dosa Bapak Ibu. Karena ini hasanat, perbuatan hasanat. Semua perbuatan hasanat, innal hasanat yudhibnas syai'at, bisa menghapus dosa kepada Allah ini ya. Yang ke-9, banyak mengingat mati. Laura kita layak ora kelingan mati belas. Sebabnya apa? Do ngobrol bicara manuk labet sing ucul. Mestinya astagfirullahaladzim, sampeyan aku bakal nyusul kaya bapak iki. Nah, itu ingat mati. Ingat mati. Karena diingatkan di dalam nyanyian tadi, aku takut akan dosa-dosaku gitu ya. Takut karena apa? Yang selalu membayangiku. Ternyata dosa itu membayangi hidup seseorang tidak bisa bahagia. Apa dikira pejabat-pejabat yang suka korupsi itu tidak bahagia? Tidak. Mereka hatinya itu oleh Allah digelisah gitu loh.
wah ini kok cocok konangan KPK misalnya. Nah, seperti itu. Maka kita harus menjaga diri, banyak mengingat kematian, dan terakhir banyak berdoa. Ya, berdoa mohon ampun kepada Allah, yaitu astagfirullahaladzim. Jangan putus harap karena dosa-dosa kita. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Az-Zumar 52. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas itu berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu putus asa. Seperti orang yang membunuh 99 tadi, tambah siji dari 100, itu tidak putus asa. Dia tetap ingin tobat, tapi di tengah perjalanan mati ketika urusi malaikat terjadi pertengkaran, iki apa iki elek, iki apa iki elek. Lah urung sida tobat. Tanya dulu kepada koordinator malaikat. Allah memberitahu bahwa orang ini termasuk ahli surga. Karena apa? Ingin tobatnya cepat diukur dari rumahnya sampai dia mati di sini menuju ke kampung yang dia tuju, yaitu kampung yang soleh. Akhirnya dekat dengan kampung yang soleh, dia diputus orang baik, husnul khatimah. Monggo mateni wong 100. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari nikmat Allah. Jadi kita tidak boleh putus asa karena dosa kita, tapi kita harus tetap mohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Berapapun banyaknya dosa kita, Allah akan mengampuni. Jami'an, semuanya. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tidak panjang lebar, ya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah iman kita kepada Allah untuk selalu berupaya menjaga diri dari dosa-dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Yang paling gawat malah kepada sesama manusia, bisa bangkrut karena dosa kepada sesama manusia, belum sempat minta maaf, terlanjur mati. Maka sebelum mati, kalau kita punya dosa kepada seseorang, segera datangi dan salaman. Tidak perlu disebut dosanya. Allah maha tahu. Kalau disebut mungkin bisa malah kedawa-dawa. Aku rene iki arep njaluk ngapura sebab kowe dengi tak rasani. Rasane apa coba? Wah, dadi dawa toh. Ya, demikianlah. Mohon maaf karena saya agak batuk. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.